Nah sebenarnya yang sasar ini legislatifnya apa eksekutifnya? Tapi abang maju untuk pilgub atau pilwakot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di podcast Bengkolen Times. Podcast yang cacam nian. Maaf ya, untuk saya pakai terus cacam kamu. Dulu saya dikenalnya cacam nian, Bang. Oh, cacam nian ya? Ya, sering pemburu TKP. Ini kan di Bengkolen Times. Di sana, Bang. Kita podcast, alhamdulillah banyak viewer kita ya. Nontonnya pada ini. Dan segmen pertama hari ini walaupun belum masa kampanye. Kapan kampanye, Bang? 24 atau 28 November nih. November ya? Yang resmi ya. Bulan depan ya? Ya, bulan depan ya. Bulan depan. Walaupun belum itu dan kami tidak melanggar. Kita punya segmen kenalan sama caleg. Ngenalin caleg. Disingkat apa? Kale. Apa tuh kali itu? Kale, kenalan caleg. Telah nanti dicari yang pas namanya ya. Jadi jelang pesta demokrasi kita di Bengkolen Times ada segmen kenalan sama para caleg. Para caleg. Salah satunya Bang Mirza. Ini bukan muka baru, memang orang lama di dunia politik Bengkulu ya. Beliau ini dulu pernah nyalon wakil wali kota. Wakil wali kota, betul. Mendampingi Bu Linda. Bu ya? Linda. Ayu Linda gitu. Waktu itu kuning sama merah. Kuning dan merah. Dan Bang Mirza ini, beliau ini memang darah merah kayaknya. Darah merah. Darah merah. Bukan lagu Roma Irama kan? Darah muda. Oh, darah muda. Darah muda. Dan hari ini kita kenalan lagi deh. Udah banyak yang kenal sih sebenarnya sama Bang Mirza. Beliau ini, nah sedikit Bang, saya bacain CV-nya Abang ini. CV, Kurikulum Fiut. Mirza SH MKN. Tuh. Dan Abang notaris ya. Notaris, profesi notaris. Profesinya ya. Lahir di Bengkulu. Nah, Wong Kitonian ini. Kok Wong sih? Orang Kitonian. Orang Kitonian. Orang Kitonian, orang Bengkulu, lahir Bengkulu. Awak Padang itu. 5 Juli 1984. Nah, masih muda Bang ya. Masih STW, setengah tua ya. Setengah tua. Baru mau kepala 4. Baru mau kepala 4 ya. Berarti Abang belum bisa nyalon presiden. Belum bisa ya? Belum bisa. Karena belum jabat juga dah. Kita gugat yuk. Pekerjaan notaris di jalan mana ini? Jalan Rafflesia, Nusa Indah. Rafflesia, dekat Simpang 4 Pantai. Kantor beliau ini di Simpang 4 Pantai ya, dekat Simpang 4. Istri Nadia Kusuma. Nah, itu ada fotonya itu. Oh, itu lagi di mana itu, Bang? Ini lagi di Jerman. Di Jerman? Iya. Untung bukan Ukraina. Istri Bu Nadia Kusuma, anak. Nah, ini yang mau kita bahas tadi segmennya yang hari ini kenalan caleg. Ternyata anak beliau ini namanya Gibran. Ya, anak pertama. Dan bahasan kita nanti salah satunya ya, apa? Dinasti keluarga ya. Politik dinasti. Politik dinasti. Anak beliau ini namanya Gibran. Bukan calon wakil presiden ya. Ini anak pertama Bang ya? Dua anak Bang, pertama, dua orang anak. Oh, dan Kenan panggilannya itu. Laki-laki semua. Semua laki-laki. Tapi kok kayak orang barat semua itu ya? Kayak. Iya, blasteran ya. Dari istri mungkin ya. Oh, dari istri ya? Ada keturunan Belandanya. Oh, ada keturunan Belanda. Tapi istri orang mana? Istri itu Nasution, bapaknya ibunya Betawi. Oh. Tapi dari gitu ibunya Betawi itu ada campuran Belandanya. Ada campuran Belandanya juga. Belandanya. Pantesan agak ini. Mukanya kayak Van Persie lah. Main bola. Suku beliau Surabaya. Selatan ya. Selatan. Dan ada darah Aceh juga. Aceh. Aceh dari
Bapak. Dari bapak. Dari Aceh. bapak Aceh. Iya, dari bapak Aceh. Oke. Nah, beliau ini ya udah lama ya orang politik di PDIP ya. Menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Bengkulu 2015-2019. Ketua DPC PDIP Kota Bengkulu 2019-2024. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sekarang. Ya ini politik dinasti ini bener. Bu Epa ketua ini ya. Ketua DPD ya, Kunci, PDIP ya. Provinsi Bengkulu ya. Oke, pendidikan SD 1 Kota Bengkulu. Wah, ini alumni bareng anak saya ini. Di SD 1 Kota. SD ya? 1 Kota. Di kampung ya. Iya, di kampung. Bu Mina. Bu Guru Mina, tapi belum ngajar mungkin. Di SD 1. Salam buat Pak Kepala Sekolah SD 1 ya. Dan lanjut SMP 1 ya. SMP 1 Di Jami ya. di Jami. Di Masjid Jami. Nah, SMA-nya di Jakarta, Mas. SMA Jakarta. SMA 55. SMA 55. Oke. Beliau ini lulusan UNIP. Nah, ini anak UNIP ini. Karena Undip, alumni. Iya, alumni UNIP ya, Alumni Fakultas Undip. Hukum. Ya? Fakultas Hukum. Oke, berarti bareng-bareng siapa itu? Banyak ya alumni UNIP ini ya. Banyak. Hukum di ini. Nah, alumni UGM Jogja juga, Magister Kenotariatan. Oke, ini UGM nih banyak betul nih yang jadi orang Pak Jokowi, UGM ya. Terus siapa lagi? Pak Anies iya, enggak ya? Anies bukan ya? Bukan ya? Bukan ya. Tapi banyak nih alumni UGM yang menasional di bidang politik. Terus organisasi, bidang Kesra, pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Wah, udah main pusat juga bang ini? Alhamdulillah udah dikasih amanah di pusat juga. Udah pernah di pusat juga ya. Di pusat. Wakil Ketua Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Bengkulu 2001-2024, anggota Majelis Kehormatan Notaris, anggota Majelis Pengawas Notaris Kota Bengkulu. Nah, ya pengawas juga ini. Riwayat politik, pernah nyalon wakil wali kota Bengkulu Pilkada 2018. Mendampingi Ayu Linda ya. Ya, dengan Bu Linda. Walaupun belum rezeki bang ya. Belum nasib ya. Belum nasib, belum garis tangannya. Tapi kita tanya nanti, apakah beliau masih ada hajat 2024 ini. Tapi sekarang beliau ini sedang mencalon untuk DPRD Provinsi Bengkulu. Ya bang ya. 2024 dari PDIP Perjuangan. Jadi 14 Februari beliau ada salah satu namanya di situ. Saya bukan ngajak loh. Tapi Dapil Kota Bengkulu ya. Dapilnya kota. Dapil Kota Bengkulu. Abang belum kepala 4. Tergolong masih muda lah. Masih muda ya. Kenapa maju politik? Apa ya? Saya sebenarnya gabung di politik itu dari 2005 Bang Bro. 2005? Ya, di PDI Perjuangan 18 tahun saya di PDI Perjuangan sampai dengan hari berarti ini. masih mahasiswa waktu itu? Waktu itu masih mahasiswa. Oke, di PDP itulah. Di PDI Perjuangan. Oke. Waktu itu udah pernah nyalek sebelumnya? Apa ini? Caleg pernah satu kali, terus masih belum juga tembus. Setelah itu wakil wali kota kan ya. Ya. Sekarang coba lagi. Sekarang coba lagi. Coba lagi. Kenapa coba-coba di ini? Coba-coba. Di 2024 ini atau ada target? Sebenarnya gini, ya namanya kita udah berpolitik, saya udah berpolitik 18 tahun kan. Sebenarnya akhir dari satu politik kan tujuannya pasti ingin katakanlah merebut kekuasaan tapi untuk berbuat rakyat ya, demi rakyat gitu. Bisa berbuat yang lebih gitu. Ya, soalnya kalau notaris kan ngurusin tanah aja. Benar, batasnya hanya itu kan gitu. Yeah. Tapi kalau kita ingin berbuat sesuatu yang lebih untuk kebijakan tentu harus melalui jalur politik. Iya. Situ. Tapi di keluarga itu Bu Epa, Pak Dadang ya? Ya, Pak Dadang ya? Pak Dadang juga politisi. Memang di keluarga itu diajarin atau diarahkan untuk berpolitik atau seperti apa? Sebenarnya justru dari kakek saya dulu. Oh, dari kakek? Kakek dulu itu Bupati Bengkulu Selatan. Ya, setelah itu mungkin ke ibu ya. Ya. Ibu sebagai anggota DPR RI dan sekarang saya coba juga untuk mendedikasikan diri ke masyarakat. Gitu. Berarti udah ada turunannya lah ya. Udah ada warisan ini ceritanya. Jadi kalau ngomong politik dinasti
Ya memang dari dulunya gitu kan. Turun temurun. Tapi sebenarnya bukan dinasti mungkin. Bukan Bang dinasti. Bro. Regenerasi Bang Bro. Regenerasi. Yes, itu dan lebih. kaderisasi. Nah, Kaderisasi. itu yang penting. Ini bahasa halusnya itu. Kalau dinasti itu kan ibaratnya raja ya. Raja ketika Iya. meninggal turun ke anaknya. Turun ke anak. Kalau saya kan dipilih masyarakat, ya kan. Oke, Kalau masyarakatnya juga nggak mau milih, ya tentu tidak bisa jadi kan. Itu bahasa Pak Jokowi loh. Enggak nyampe situ. Untuk ke depan nih, mungkin Bang Mirza belum dapat kesempatan itu, baik di eksekutif maupun legislatif. Ya, Nah, sekarang menyasar ke legislatif, dapil provinsi, dapil kota Bengkulu ya, untuk DPRD provinsi. Sebenarnya Abang ini mau ngapain di situ? yang pasti satu, memang kalau kita maju ke legislatif, ya tentu kita ingin menjadi apa ya, wakil-wakil dari rakyat atau masyarakat ya, mencoba untuk membawa aspirasi mereka gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga suatu saat kan kita beralih ke eksekutif. Kalau eksekutif kan memang bisa untuk membuat satu kebijakan untuk rakyat, untuk masyarakat. Gitu. Nah, sebenarnya yang sasar ini legislatifnya apa eksekutifnya? Kita coba dulu legislatif. Coba dulu legislatif, Pak. Tapi misalnya kalau suara banyak, pada ini Abang maju eksekutif. Saya pernah sampaikan dulu, kalau petarung itu tidak akan pernah meninggalkan arena. Wah. Kayaknya Abang ini mau nyalon UFC juga. Tarung ya. Tapi menarik itu. Falsafah seperti itu Abang pegang teguh. Kiatnya seperti apa deh untuk bisa fighting, bertarung apa ini? Sebenarnya konsisten aja ya, konsistensi sikap ya. Kalau memang karena memang saya udah 18 tahun di politik ya, apapun terjadi ya memang ingin mengabdi ke dunia politik. Nah, kalau notaris ya memang istilahnya profesi ya, profesi harian kita gitu kan. Tapi entah kenapa pengen tetap apa ya, bisa berbuat sesuatu yang lebih luas kalau di dunia politik. Dunia politik. Oke. Berarti kalau misalnya nanti suaranya lumayan mumpuni, Abang akan maju lagi. Kalau memang ada kesempatan dan memang partai memberikan amanah, insya Allah maju untuk wali kota. Pasti dikasih Bang. Ibunya ketua partai. Siapa lagi yang ini kan? Ibu ketua partai, Abang ketua DPC. Ketua DPC. Nah, tanda tangan sendiri ya. Tapi Abang maju untuk pilgub atau pilwakot nantinya? Mungkin untuk pilwakot dulu ya. Pilwakot dulu ya. Tetap jadi wakil atau pengen nomor satunya? Saya rasa nomor satu itu lebih apa ya, lebih seksi lah, lebih pas ya. Karena nomor satu kan memang bisa ngambil satu kebijakan ya. Itu kebijakan. Berarti gini Bang, Abang maju politik seperti awal saya sampaikan tadi, apa yang ingin Abang sasar sebetulnya dari konstituen Abang yang sudah terbangun dari 2005 malah. Apa yang Abang ingin perjuangkan, terutama untuk Bengkulu? Untuk Bengkulu ya, sebenarnya memang yang saya ingin perjuangkan memang Bengkulu itu menjadi satu kota yang maju ya. Kota maju ya. Dari saya juga lahir di Bengkulu, besar di Bengkulu, cuma numpang SMA 3 tahun di Jakarta ibaratnya kan. Kuliah S2 di UGM Jogja. Perkembangan apa ya, kota di Jawa itu jauh dengan kita di Bengkulu gitu. Nah, setidaknya kan mungkin apa ya, bisa membawa satu apa ya, pengetahuan atau pengalaman yang didapat di Jawa selama itu untuk diterapkan di kota Bengkulu, biar bisa maju seperti di Jawa. Ya benar sih, saya alumni Jogja juga ya. Nah itu kan. Saya SD di Bengkulu ya. Ini udah berapa tahun jadi ya? 30 tahunan. 30 tahun. Udah 30 tahunan, udah ini kok masih gitu-gitu aja mulu. Sementara saya sekolah di Jogja, 1 dekade kemudian, dulunya masih lengang, kota pelajar kan? Kota pelajar. Tapi saya sebenarnya kota Jogja itu apa? Tempat kembali ya. Ada tagline-nya gitu kan. Jogja itu pengen kita jadi kangen untuk kembali gitu.
Tapi saya nggak kangen lagi ke Jogja itu. Kenapa? Karena ternyata dulu waktu saya kuliah mau ke kampus itu aja ya 5 menit 10 menit nyampe lah. Betul. Kalau sekarang setengah jam pun untung. Udah padat ya. Udah padat betul. Macet dan banyak ya inilah. Cuma sedihnya pas balik Bengkulu ya masih lengang-lengang aja gitu. Terutama apa yang abang ini kan untuk kota Bengkulu? Kota Bengkulu ya. Apa yang abang ini? Tapi ini kalau bicara saya sebagai eksekutif ya, Okay. kalau legislatif tentu kewenangannya kan terbatas ya. Pariwisata kalau saya kota Bengkulu mas. Tetap di pariwisata. Pariwisata untuk menggenjot sektor pariwisata. Oh. Karena Bengkulu itu kan apa ya satu kota yang memang sektor jasa dengan ekonomi. Kita nggak punya tambang, kita nggak punya lahan pertanian yang luas, gitu kan. Nah, jadi sektor jasa yang harus kita maksimalkan dengan pengembangan pariwisata. Setahu abang nih, sektor pariwisata apa yang bisa kita jual? Kita jual. Sebenarnya banyak ya seperti apa benteng, Sejarah lah ya. Sejarah, histori dan budaya. Histori dan budaya. Itu kan bisa dipadukan tuh. Ya. Dengan alamnya yang ini Dengan juga, alamnya itu. pantai terpanjang nih. Namanya Pantai Panjang. Pantai Panjang. Pantai Panjang, tapi di balik itu sejarah banyak Betul. ada di kota Bengkulu ini. Kami rehat dulu sejenak. Ada yang kami mau bahas lebih dalam lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, balik lagi kita di podcast Bengkolen Times yang cacamnian. Wah, bayar lagi ke Anto ini. Setelah rehat tadi, nah ini dapat ini kuncinya ini bang. Maksudnya? Masuk ini. Masuk. Setelah kita buka data tadi, ya kan? Ternyata dimulai dari ya Pak Ganjar ya. Okay. Yang sering tampil di medsos dan dia ini, dan ternyata juga generasi milenial itu lebih 50% akan berpartisipasi di pemilu 2024. Iya. Nah, ini kayaknya abang juga udah nyasar-nyasar ke situ ya. Sedikit. Sedikit. Tapi saya tahu betul beliau nih. Saya tahunya sering ini ya di Bengkolen Mall ya. Bengkolen Mall ada kegiatan anak muda. Betul. Gitu. Dan itu memang banyak abang berkecimpung di situ. Iya, betul. Itu menurut abang generasi milenial sekarang sejauh apa bakal berkontribusi besar untuk pesta demokrasi? Oke. Memang kalau kita lihat dari angka ya, bicara angka kan 56% pemilih di 2024 itu adalah generasi milenial atau Gen Z ya, Gen Z itu kan. Dan pola sosialisasi dengan mereka ini memang ada sedikit karakteristik yang berbeda ya, karakteristik. Oke. Mereka biasa main medsos kan. Medsos. Jadi memang saya ikut gabung terjun ke generasi milenial ini sebenarnya pengen tahu apa sih yang mereka butuhkan dari seorang pemimpin. Itu, dan saya coba untuk masuk, coba untuk banyak ngobrol, ikut dalam acara mereka. Sebenarnya tujuannya ingin merasakan bagian dari mereka. Kalau kita tahu bagian dari mereka, dan kita akan memahami apa sebenarnya kebutuhan mereka. Dan sejauh saya tahu lah abang aktivis anak muda itu. Sejauh yang abang tahu mereka itu pengen apa anak muda Bengkulu itu? Sebenarnya satu ya, kalau yang saya analisa ya, kesimpulan saya, mereka butuh satu kerjaan, lapangan kerja. Itu yang paling utama. Atau katakanlah sebenarnya kalau meluas ya tidak sebatas kerja dalam arti kerja ngikut orang ya, tapi ada kesempatan berusaha. Ada kesempatan berusaha. Karena kadang-kadang mereka apalagi yang sudah lulus kuliah itu kadang-kadang kan bingung mau kerja apa atau mau usaha seperti apa. Ya, biasanya anak selesai kuliah itu pikirannya pekerjaannya nganggur gitu ya. Tapi saya menarik tadi, ternyata generasi milenial sekarang itu 56% ya. Betul, pemilih untuk 2024. 2024. Yang tua-tua kemana ya?
Nah, dihabisin COVID. Dari sini. Enggak, itu guyon. Kiat abang untuk anak-anak muda sekarang tuh, yang tadi kita bahas, habis kuliah banyak nganggurnya, atau mau kuliah nggak ada biaya, yang nganggur juga. Apa kira-kira pesan abang untuk mereka biar nggak nganggur lah? Sebenarnya gini ya Pak, pertama ketika mereka masih kuliah ya manfaatkan waktu kuliah itu untuk berorganisasi. Oke. Karena dengan berorganisasi mereka akan dapatkan pengalaman hidup yang lebih. Berorganisasi dapat pengalaman hidup yang lebih. Ya, dibanding mereka hanya sekedar datang ke kampus belajar lalu pulang gitu. Nggak ada link nanti. Nah itu pengalaman ini kan yang penting kan, pengalaman. Silaturahmi juga. Silaturahmi, bisa menjalin relasi. Kayak abang jadi kayak gini karena relasinya banyak gitu ya. Jangan-jangan jadi notaris ini banyak pejabat yang kliennya. Ya di situ pintu rezeki ya, karena silaturahmi ya banyak rezeki. Nah sekarang bang, generasi milenial itu secara kedaerahannya di kita dalam sistem pemerintahan terutama di Bengkulu gitu, sudah menyentuh belum ke anak-anak muda? Memang ada, sudah ada ya. Cuman memang mungkin belum maksimal. Karena seperti saya sampaikan tadi, kebutuhan mereka itu kan lapangan pekerjaan dengan kesempatan untuk berusaha. Nah ini yang mungkin belum bisa dimaksimalkan oleh katakanlah pemerintah daerah sekarang gitu. Ya. Ini lapangan pekerjaan kalau swasta agak kurang lah gitu ya. Karena anak-anak, jujur aja nih bang, saya orangnya fair-fairan aja. Di Bengkulu ini banyaknya lebih orientasinya udah lulus kuliah PNS. atau lulus PNS. Udah kejawab. Mindset ini harus kita rubah. Mindset ini betul. Generasi milenial sekarang itu seharusnya udah lebih ke orang sekarang banyak jualan online. Benar. Berhasil jadi entah YouTuber, entah selebgram, entah ini bisa menghasilkan di situ gitu kan. Tapi kemampuan itu nggak semua anak Bengkulu bisa. Iya. Karena melihat anak Bengkulu kurang berekspresi ya. Kreativitas pada ini. Ya saya mohon maaf. Harus dieksplorasi ya kreativitasnya ya. Iya. Eksplor. Dan abang udah memulai itu karena saya tahu betul sering abang adakan kegiatan-kegiatan untuk event-event yang anak muda untuk bisa berbicara. Nah, ketika abang duduk di pemerintahan nanti atau di legislatif atau nanti abang maju eksekutif, apa yang abang lakukan untuk generasi milenial? Milenial ya. Pertama memang satu hal yang wadah mereka untuk peningkatan soft skill itu. Skill mereka, katakanlah misalnya kemampuan mereka untuk berbahasa Inggris. Mungkin ada satu semacam rumah kreatif. Nah, rumah kreatif ya, rumah kreatif untuk wadah mereka. Yang kedua adalah bantuan permodalan. Ya, dari sisi satu rumah kreatif sudah bisa mengasah skill. Kalau skillnya udah bagus, tapi kalau nggak ada modal kan susah juga. Atau sebaliknya ada modal tapi nggak punya skill juga kayaknya kosong. Jadi ini harus dipadukan kedua, di bantuan permodalan dengan rumah kreatif tadi. Rumah kreatif itu ya. Ini abang harus buktikan ini, soalnya abang kan belum diuji nih. Kalau jadi eksekutif tapi ya. Kalau jadi eksekutif ya. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan, silakan simpulkan sendiri ya. Biar beliau ini jadi eksekutif gitu. Legislatif atau eksekutif. Pandangan abang nih ke depan, Bengkulu mau dibawa kemana? Bulu, seperti saya sampaikan tadi, seorang pemimpin itu harus visioner. Dia tidak berpikir 1, 2, atau 3 tahun, tapi 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Nah, Bengkulu ini memang harus dikelola menjadi satu kota yang maju, yang dipersiapkan untuk 10 tahun ke depan. Kalau sekarang menurut abang, Bengkulu belum sudah terarah atau belum? Bengkulu sudah terarah tapi belum maksimal. Kurang konsisten. Mungkin kebijakannya ada beberapa hal yang memang bagus, tapi ada kebijakan yang
katakanlah belum terlalu menyentuh, terutama yang generasi muda tadi ya mungkin ya. Generasi muda tadi. Generasi muda. Kira-kira apa yang abang mau sampaikan buat konstituen abang? Kalau bicara tentang generasi muda, satu hal memang saya sering sampaikan ke mereka, jangan takut untuk berpolitik. Jangan takut Jangan berpolitik. takut untuk politik. Gabunglah di KT politik atau mungkin apa ya, organisasi kepemudaan atau organisasi masyarakat kan. Di sana mereka bisa belajar. Karena dengan politik inilah kita bisa mengambil satu kebijakan untuk masyarakat. Tuh. Jadi gabung di politik atau setidaknya jangan antipati terhadap apa ya, pemilu ya. Ikut salurkan aspirasi mereka melalui pemilu. Memilih calon-calon yang memang mereka anggap berkualitas. Gitu. Jangan golput. Jangan golput ya. Berarti jangan milih aja. Biar bisa jadi, cobalah bisa jadi yang dipilih gitu. Betul. Saya nyindir diri saya sendiri kayaknya. Kita jalannya di media aja ya. Media. Menyampaikan gitu ya. Oke bang. Kira-kira apa nih dari sekitar setengah jam kita ngobrol, apa yang mau bang simpulkan? Kesimpulan? Apa ya kira-kira? Coba, kalau saya ngomong nggak bisa nih. Saya yang disemprit. Oke, mungkin pemilu ya, lebih ke pemilu dulu ya, pemilu. Pilihlah memang calon yang berkualitas. Ya, berkualitas. Kenal boleh, kenal baik, ada ikatan emosional bagus. Tapi satu hal juga jangan lupakan calon yang berkualitas. Nanti kan masyarakat itu tentunya bisa memilih ya, calon yang berkualitas. Karena dengan calon yang berkualitas ya, insya Allah kedepannya juga bisa membawa ke satu politik dan pemerintahan yang berkualitas juga. Kualitas juga. Ya. Gitu. Jadi terukur lah gitu ya. Benar terukur. Kayak PDIP, kadernya jalan terus. Apa? Ya kata kau tadi Jel, kader militan apa? Karbitan. Karbitan. Ya mudah-mudahan abang berkecimpung salah satunya ya. Di PDIP muncul juga ada salah satu sosok Bang Mirza yang muncul dari PDIP. Soalnya kader PDIP kan lagi banyak yang dilirik itu ya. Jadi semua. Walaupun ada nih, nyindir dikit boleh kan? Ada nih dari kader PDIP, akhirnya dicalonkan yang lain gitu kan. Artinya kadernya berkualitas. Berkualitas. Uji dikit, nggak dibayar, saya tenang aja. Makasih banyak Bang Mirza, selamat berjuang. Ya mudah-mudahan doa dan usahanya dilancarkan. Amin. Makasih banyak. Selamat berjuang. Itu tadi. Saksikan lagi nanti kita kenalan sama caleg-caleg lainnya. Ya. Itu udah banyak yang ngantri, kau tinggal jadwalkan saja. Kecil ya. Itu kita jumpa lagi di podcast Bungkolen Times. Sementara namanya Klek. Kenalan sama caleg. Kenalan sama caleg. Kenal sama caleg. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.